Kembali lagi saya datang di sini untuk menyapa teman-temanku semuanya. Semoga teman-temanku semuanya selalu menunggu, menantikan kehadiran saya di channel ini, sehingga saya akan terus bersemangat di dalam mencari konten-konten yang akan saya bagikan untuk teman-temanku semua. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya sebagai admin ingin mereview atau ingin bercerita lah. Jadi kenapa itu saya shot rumah ya. Jadi ini saya supaya teman-teman tahu bahwasanya posisinya ini adalah di dekat rumah saja. Tapi bukan rumah saya, ini adalah rumah orang. Nah, saya ingin sedikit bercerita atau mereview apa sih yang ada di sekitar rumahnya ini. Artinya adalah saya ingin semua teman-teman tahu bahwasanya untuk menanam atau berkebun itu tidak harus selalu jauh dari rumah ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini rumahnya ya, kemudian ini lahan atau istilahnya itu ladang atau kebun ya. Nah, di seperti inilah yang dilakukan oleh warga yang ada di daerah saya ini. Itu biasanya ya menanam berbagai macam tanaman di dekat rumahnya itu selagi masih ada lahan yang bisa ditanami. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti ini adalah pohon singkong, yang mana pohon singkong ini masih ya mungkin ini sekitar 3 mingguan. Jadi 3 mingguan dari tanam sudah seperti ini, tapi belum tinggi. Nah, kalau yang sudah tinggi itu seperti ini, yang sudah berisi ya. Nah, ini. Nah, kalau yang tinggi itu kemungkinan dia sudah berisi. Kemudian ada juga mereka ini menanam cengkeh. Ya, menanam cengkeh. Kemudian ada juga yang menanam itu kopi. Menanam kopi. Kemudian di depan sana juga ada rumah lagi. Nah, ini jadi hanya di sekitaran rumah saja teman-teman. Jadi ternyata untuk bercocok tanam, berkebun itu tidaklah harus di area yang jauh dari rumah. Yang dekat rumah kalau ada ya kenapa tidak gitu loh. Makanya untuk teman-teman yang biasanya di perkotaan itu yang memang hobinya itu adalah sebagai petani ya, hobi maksudnya ada untuk kegiatan hariannya supaya tidak menjenuhkan, tidak membosankan, untuk mengisi waktu luang ya, itu biasanya kan membuat area pertaniannya itu dari itu apa namanya, polybag ya. Jadi kita juga bisa menggunakan media yang dinamakan dengan polybag kalau kita tidak mempunyai atau kekurangan lahan untuk area tanam seperti ini ya. Ya kalau memang area tanamnya luas ya kenapa tidak, itu lebih baik kita lakukan seperti ini, seperti warga yang ada di sini ini. Jadi yang di sebelah kiri ini masih belum dipanen singkongnya, juga ini yang sebelah kanan ya. Nah, kemudian ini yang sudah habis dipanen
itu kemudian ditanami kembali ya, sehingga nantinya tidak akan terputus musim untuk mendapatkan singkong-singkongnya ini. Nah, seperti itulah teman-teman yang sudah dipanen. Nah, itu batangnya. Nah, dari batangnya inilah nantinya akan digunakan untuk bibit kembali ya. Jadi untuk jenis tanaman singkong ini, barangkali ada yang belum tahu ya cara penanamannya. Itu setelah dicabut, diambil isinya itu batangnya atau pohonnya itu bisa ditanam kembali, yaitu dengan cara dipotong pendek-pendek seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi dipotong pendek seperti ini, kurang lebih ini ya 30 cm atau 40 cm begitu. Tetapi untuk cara penanamannya itu tidak boleh terbalik ya, tidak boleh terbalik. Jadi artinya adalah posisi atas harus di atas gitu loh. Kalau posisi di atas ditaruh di bawah nantinya bagaimana ya, tidak bisa. Jadi dia untuk calon tunasnya ini teman-teman ya, ini harus kelihatan di atas begini. Nah, ini harus di atas pada saat menancapkan ini si pohon singkongnya ini. Tidak boleh ini yang ada kelihatan tunasnya ini posisinya terbalik, tidak bisa tumbuh nanti ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tumbuhnya nanti ya lucu, ini ke bawah ke sana, nggak lucu kan. Jadi seperti itu untuk proses penanaman daripada singkong ini ya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang lebih tahu, lebih menguasai tentang pertanian ya, monggo disilahkan untuk meninggalkan pesan atau komennya di kolom yang sudah disediakan. Jadi kalau saya ini di dalam menjelaskan ini kurang detail, kurang bagus ya dirasa teman-teman, silahkan teman-teman untuk memberikan kritik dan sarannya, sehingga untuk kedepannya saya akan semakin bisa menjelaskan kembali lebih detail, lebih bisa diterima. Dan untuk teman-teman barangkali yang sudah sering sekali mampir ya, sering sekali mampir di channel yang saya miliki ini, mungkin ini istilahnya itu merasa bagaimana begitu loh teman-teman. Maksudnya itu adalah dari cara saya bicara, dari cara saya menjelaskan, memberikan ulasan-ulasan ini, barangkali ada yang dirasa kurang bagaimana begitu. Silahkan teman-teman berkomentar untuk memberikan kritik dan sarannya, sehingga kedepannya itu saya akan lebih baik lagi, sehingga teman-teman tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan omongan ocehan yang selalu saya lakukan di channel yang saya miliki ini. Karena jujur saja tujuan daripada saya membuat konten-konten ini adalah
ingin mempunyai banyak teman, banyak saudara, sehingga karena saya tidak bisa datang ke rumah teman-teman semuanya secara satu-satu, di satu sisi itu dikarenakan ongkos, satu sisi dikarenakan memang jarak kita yang jauh ya, sehingga saya tidak bisa untuk datang ke rumah teman-teman. Makanya untuk menyambung silaturahmi kita, di sini saya terus berusaha untuk selalu bisa hadir di hadapan teman-teman, walaupun untuk sementara ini hanya melalui suara. Melalui suara, semoga ini bisa menjadikan penghubung antara kita bersama, sehingga pertemanan, persahabatan kita akan semakin tinggi, semakin besar, semakin langgeng ya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari tadi teman-teman sudah melihat ya, ini yang saya shot aja. Kenapa saya tidak dijelaskan itu apa, begitu mungkin. Oke teman-teman, jadi kondisi atau saya saat sekarang ini berada di daerah Dusun Madatan. Nah, itu di bawah sana itu Madatan, Dusun Tumpak Pelem Madatan. Madatan Tumpak Pelem kata mbahnya itu. Nah, ini posisinya memang kalau di daerah saya itu berbukit-bukit begitu. Itu tampak di sana itu kan seperti di bawah ya, tidak seperti, memang di bawah ya teman-teman. Kalau kita shot kan juga bisa kita lihat pemandangannya sangat indah sekali teman-temanku semuanya. Nah, sebentar, seperti itu banyak sekali di bawah sana itu rumah-rumah warga ya. Itu warga yang di sana itu bisa disebut daerah Kletek, bisa. Nah, kemudian di sebelah sana juga ada rumah. Jadi biarpun kita ini adanya di desa, di perbukitan-perbukitan, itu rumah-rumah banyak sekali. Dan juga untuk hasil pertanian ya seperti ini, singkong ini masih sangat melimpah ya, masih sangat melimpah. Bahkan untuk pohon cengkehnya juga ada itu ya, itu pohon cengkehnya. Nah, pohon cengkehnya terlalu subur. Untuk pohon cengkehnya itu jadi sebenarnya terlalu subur, sehingga tidak menghasilkan buahnya untuk tahun sekarang ini, karena memang curah hujan di musim atau di tahun ini itu sangat besar sekali, tinggi sekali, sehingga pada akhirnya untuk cengkeh-cengkeh ini yang seharusnya dia berbuah itu menjadi tidak berbuah ya, tidak berbuah dikarenakan mungkin karena dia terlalu banyak air sehingga subur. Nah, kemudian daun yang ini ya, daun-daunnya ini teman-teman, daunnya ini yang seharusnya kalau pada saat dia itu mau keluar buah ya, itu seharusnya ada panas ya, ada panas, sehingga bisa jadi itu. Tetapi kalau kurang adanya panas, yang seharusnya dia itu menjadi bunga, itu dia terus, karena terlalu subur ya, itu terus menjadi daun lagi teman-teman. Makanya ini kelihatan itu cengkehnya itu kan sangat subur sekali, sehingga tidak keluar
ini buahnya itu tadi. Nah, ini yang ada di sini itu seperti ini di perkampungannya itu teman-teman. Itu rumahnya ya, seperti ini. Itu kedengar suara motor yang agak menggerung karena kan memang jalanan yang ditempuh itu menanjak teman-teman ya, jalanannya itu menanjak dikarenakan memang daerah kita ini adalah daerah perbukitan. Jadi mau tidak mau ya harus begitu. Tapi untuk akses jalan sendiri untuk sekarang ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, dikarenakan akses jalannya itu sudah cukup bagus, cukup memadai, sehingga baik kendaraan itu roda 4 maupun roda 2 itu sudah sangat lancar sekali di dalam turun ataupun naik ya. Turun atau naik itu sangat ini sekali. Kemudian mungkin saya perlu infokan juga bahwasanya ini ada sedikit cerita. Dulu sekali, nah ini kembali ke zaman dulu jadinya. Dulu sekali di daerah saya ini masih banyak sekali adanya ini teman-teman, celeng. Oke, atas bantuan loh. Ampun. Alhamdulillah teman-teman dapat rezeki. Ini tujuannya kita adalah ngevlog, tetapi ternyata malah dapat rezeki, kita diberi oleh mbah ya, oleh mbahnya diberi hasil yang kita vlog tadi teman-teman ya. Kita diberi singkong ya, nanti kita bisa goreng, bisa rebus. Nah ini alhamdulillah rezeki kita hari ini teman-teman. Kebetulan sekali, sebenarnya ini tadi saya kesini tidak ada niat untuk minta ya, tapi ya kalau di desa ya seperti ini teman-teman. Kebetulan ini tadi pas ngevlog di sini, mbahnya pas metik ya, mbahnya pas nyabut singkongnya, sehingga pas melihat saya di sini, dia pun memberikan beberapa apa sih ini ya, beberapa batang, yang mana itu satu batangnya bisa berisi umbi sekitar dari 4 sampai 6. Wah, lumayan teman-teman. Kemudian untuk ininya juga masih cukup organik loh teman-teman. Ini kalau untuk singkong ini sepertinya tidak sampai memerlukan yang namanya rabuk atau pupuknya. Jadi ini tidak mengandung rabuk atau pupuk teman-teman. Ini singkongnya, wah, ini rasanya pasti gurih. Ini nanti kita akan rebus, kita akan goreng ya, nanti bisa dijadikan untuk camilan ya, jadikan camilan untuk teman ngedit ya, lumayan teman-teman. Alhamdulillah, inilah kalau yang biasa disebut-sebut orang adalah inilah rezeki anak soleh, katanya begitu teman-teman. Rezeki anak soleh ya begini, kalau sudah rezeki tidak akan kemana ya. Alhamdulillah seperti inilah. Oh iya teman-teman, saya hampir lupa, ini tadi saya menceritakan, jadi dulu itu di daerah sini itu banyak sekali binatang yang disebut dengan celeng atau babi hutan. Nah, kalau babi hutan itu adalah musuh daripada para petani yang menanam singkong-singkong seperti ini. Karena itu bisa didusiri teman-teman. Apa didusiri? Didusiri itu ya isinya itu di anu gitu loh, pakai
apa mulutnya itu kan lancip itu ya, berdua kiri gitu teman-teman. Jadi isinya ini ya, isinya ini, jadi pojoknya ini di ininya ini dia dua kiri gitu sama mulutnya itu. Nah itu pasti akan rubuh teman-teman, dan isinya itu bisa keluar. Nah itulah yang dimakan oleh si celeng atau babi hutan itu tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Dulu di sini banyak sekali celeng itu, tetapi untuk sekarang ini syukur alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang namanya binatang celeng yang sangat merugikan para petani itu. Jadi itu informasi sore ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-temanku semuanya. Kembali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan pernah bosan mendukung channel yang saya miliki ini. Oke teman-teman,